Halo teman-teman, sehat-sehat selalu, tetap semangat. Walaupun Timnas Garuda Indonesia kalah dengan 0-4 dari Gajah Perang Thailand, tetapi kita tetap semangat. Ya, harus tetap optimis dengan tim muda kita karena akhir segala-galanya di Piala AFF ini bukan sesuatu yang membuat kita merasa dalam tanda kutip sudah kiamat. Tidak, ini hanya langkah awal buat kita untuk ke depan karena kita pemain-pemain muda. Sintayong masih membangun tim ini dengan sangat bagus untuk ke depan. Jadi wajar saya pikir ya. Sebelum pertandingan juga dimulai melawan Thailand di leg pertama final Piala AFF, Sintayong kan sudah bilang sejak kemarin bahwa dia mengakui Thailand ini tim yang hebat, ya. Tim yang punya DNA juara dan level mereka ada satu tingkat di atas tim asuhannya. Artinya ini pengakuan yang jujur, penglihatan dari seorang STY. Maklum, karena ini banyak tim muda ya, yang masih miskin minim pengalaman. Ya, untuk bisa ke final aja sudah bagus, sudah merupakan prestasi yang besar. Apalagi kalau kita menjadi juara. Namun Sintayong berpikir ini sulit. Meskipun dari dia ada keinginan besar, ada hasrat yang kuat untuk membawa tim asuhannya, tim Garuda ini bisa menjadi juara di AFF untuk pertama kali dalam sejarah. Ya, apalagi kan kita 30 tahun itu tidak ada gelar sama sekali di Asia Tenggara. Sejak tahun 1991 tim nasional Indonesia merebut medali emas di Manila untuk SEA Games. Rocky Putirai dan kawan-kawan. Sampai ke sininya tidak pernah menjadi juara. Itulah menjadi kekuatan bagi Sintayong bahwa dia berharap ada sebuah ya catatan manis. Meskipun dia juga sudah katakan ini tim kuat Thailand ya dan sudah merebut 5 kali juara, terbanyak di antara semua tim di Asia Tenggara yang menjadi juara di Piala AFF. Mereka sudah sebelumnya udah 9 kali ke final. Jadi wajar. Ya, cuma memang yang tidak wajar kita kalah begitu menyolok. 4-0. Kalau mungkin dengan 1-0 ya masih bisa kita untuk bisa bersaing di leg kedua. Tetapi 4-0 ini nampaknya Thailand sudah menyegel bahwa mereka pasti menjadi juara di Piala AFF. Masih ada leg kedua memang. Ya, tetapi ini sangat berat. Kalau melihat kita bisa bermain kemarin, passing-passing Thailand itu kelihatan sekali. Mereka sangat matang, wajar. Karena mereka tim yang sudah senior dibandingkan dengan tim kita, anak-anak muda ya, yang baru bertumbuh dengan Sintayong, ya, masih punya masa depan yang sangat bagus. Thailand ini kan sudah dihuni dengan pemain-pemain yang bahkan sudah bermain di 2 Piala AFF terakhir. Terasil Dangda, ya, Songkrasin, ini pemain-pemain yang kuat sekali dan itu terbukti bahwa penguasaan bola mereka sangat bagus. Saya nggak mau bicara sebenarnya dengan statistik karena sudah pasti Thailand unggul semua. Apapun itu dari hal menembak, percobaan menembak, ya, on targetnya, corner kick mereka, operan bola dari kaki ke kaki mereka pasti unggul. Akurasi operannya mereka pasti unggul. On targetnya ini semua pasti akan mereka. Tetapi yang saya perlu cermati di sini yang saya katakan berulang-ulang sampai di video saya terakhir, ya. Saya katakan tadi sebelum pertandingan, tolong ya, Chanatip Songkrasin ini pemain paling berbahaya dan dia pasti akan merusak kita. Dan itu terbukti karena dia diberikan kebebasan. 2 gol yang dia ciptakan, gol pertama dan gol kedua itu kita bisa lihat ya, bagaimana dalam tayangan ulang. Dia bebas berdiri ya ketika Surachate mengambil ancang-ancang merobek pertahanan kita, memberikan umpan kepada dia ya, nomor 7 Thailand yang juga saya pikir bagus, dia ikut membuat gol memang ya, ada 1 gol dari dia dengan gol ketiga. Tetapi Songkrasin ini pembawa petaka ya. Saya udah berpikir bahwa ini mungkin menjadi target bagi Rahmat Irianto, target bagi Ricky Kambuaya kalau memang dia disuruh mengawal. Tapi tidak ada yang dekat. Ketika dia mendapat umpan dia berdiri bagus, dia melakukan shooting di menit kedua, itu terarah dengan baik sekali, tidak ada yang mengganggu dia. Ya, semua terpusat dengan pemain nomor 7 yang mengacak-acak. Gol kedua Songkrasin itu juga kelihatan luar biasa. Mana ada yang mengawal dia? Dia berdiri bebas untuk melakukan shooting. Dan memang kelihatan sekali. Pemain ini sangat menonjol dan memang saya paling takuti ya. Karena melawan Vietnam juga dia membawa petaka yang luar biasa. Ketika Vietnam membiarkan pemain ini dan dia menghukum Vietnam. Dengan kita juga kita agak membiarkan lepas kontrol kita terhadap Chanatip ini kapten ke-11, saya pikir dia punya visi bagus, tembakan bagus, passing oke, sangat berpengalaman, sangat tenang dalam mengalirkan bola, sirkulasi bola ke depan. Kita bisa melihat
Ya, bagaimana dengan Chanatip nomor punggung 7 Thailand, ya. Surachat nomor Bordin nomor punggung 11 bagus sekali, ya. Terasil Dangda itu hanya menjadi pajangan di depan sebenarnya untuk menarik perhatian pemain-pemain back kita. Ya kalau bisa kita lihat ya, dia hanya menjadi tembok, tetapi yang beroperasi yang sangat kuat yaitu ya Songkrasin, Surachat dan juga Bordin. 3 pemain ini ya. Sukit itu bertahan lebih dalam ya. Ya, yang kejutan juga bagi pelatih Polking ini, dia tidak menurunkan gelandang yang salah satu gelandang terbaik mereka yang menjadi starter terus. Ya, Siraj Joyen yang tidak dimainkan. Dan kalau saya lihat memang kelemahan kita di sisi kiri dimanfaatkan dengan baik oleh pemain-pemain Thailand ya. Roller, pemain yang dimainkan di posisi kanan, itu sangat bagus untuk terus mencecar sektor kiri kita yang dianggap lemah. Ya, wajar kalau Edo ditarik keluar, ada pergantian ya, tetapi dia memberikan 2 assist dari sisi ini yang dimanfaatkan dan semua berbuah gol. Ya, bagaimana juga gol pertama ketika Roller bisa masuk ya, kemudian ada gol ketiganya. Jadi saya kira ini pemain yang sangat baik. Mereka terasa dengan bagus. Wajar kalau Thailand itu bisa memenangkan pertandingan ini. Jadi kita sabar aja, sabar, tenang, harus mengakui bahwa mereka tim yang sangat baik. Ya, kita sudah berusaha tentunya, pemain-pemain kita sudah berusaha. Cuma mungkin yang saya lihat di sini bahwa kelemahan kita di belakang ini ya, yang agak rawan buat kita. Selalu bisa tertembus dan kekhawatiran itu memang terbukti bahwa lini belakang kita koordinasi memang kurang. Walaupun di sana ada Fakhrudin yang akhirnya ditarik keluar, Rizky Ridho, kemudian Balgot juga masuk. Bagot ya, ada Dewa juga ya di sana, tapi tetap lini belakang ini bermasalah buat kita. Dan itu memang dimanfaatkan dengan baik oleh pemain-pemain Thailand. Mereka pasti udah nonton video-video kita, pertandingan kita di fase grup, kemudian lawan Singapura, pasti mereka mencermati dengan sangat baik. Dan Polking ini bagus dalam cara dia menetapkan 11 starting 11 dia, bermain dengan sangat baik, tidak takut, tidak ada rasa takut karena mereka merasa bahwa mereka ada di atas kita. Itu wajar. Pressing mereka di babak pertama itu taktik yang sangat bagus. Membuat pemain-pemain kita itu lebih dalam untuk bertahan. Dan ini penting buat mereka. Mereka tahu bahwa kita sangat cepat, tapi langsung di pressing dengan awal. Makanya gol itu datang begitu cepat ketika memulai pertandingan, mereka langsung menutup semua pergerakan. Nah, keunggulan dari Thailand ini yang saya lihat adalah bahwa perpindahan bola mereka. Mereka berani memberikan bola passing itu dengan orang yang ketika kita mengawal mereka itu mereka tenang mendapat bola. Tidak seperti mungkin pemain-pemain kita ya, dan passing memang agak masih salah dan masih gugup kelihatan bermain di awal. Thailand itu percaya diri. Mereka dalam ukuran 1-2 permainan mereka tuh lihat aja, kelihatan sekali mereka bagus dalam permainan mereka. Nah, satu yang saya cermatin juga kelihatan dalam pertandingan Indonesia soal Dedik. Ya, saya nggak tahu nih, Dedik bisa ditampilkan selama full 90 menit tidak diganti. Taktik ini semua tentunya bertanya kepada Sintayong ketika dia memasang Dedik dan Dedik tidak ditarik. Apa yang dilakukan Dedik sepanjang pertandingan? Tidak ada. Tapi kecuali ada satu shoot yang off target. Ya. Ini yang saya memang mencermati juga, pemain yang ditaruh di depan tetapi tidak berfungsi dengan baik sekali. Egy masuk, ada sebuah harapan lagi bagaimana dia bisa mengacak-acak juga memang, tapi memang berat ya, menghadapi dengan saya sudah katakan bahwa pertahanan Thailand itu mereka baru kemasukan 1 selama ini. Itu melawan Filipina ketika mereka menang 2-1. Dan kita sudah berusaha. Ada peluang-peluang yang tercipta. Kalau saja ya Dewa bisa memanfaatkan crossing dari Witan Sulaiman di menit 40 dan menjadikan gol, kita menyamakan 1-1, ini akan lain ceritanya. Pasti pertandingan akan ramai. Tetapi sayang sekali bahwa Dewa bisa menembak bola melayang, tapi memang dia tidak pernah mendapatkan umpan sebegitu bagus karena dia memang pemain belakang, mungkin kaget, tidak terbiasa dan tidak tenang. Ya kurang tenang saja bagi Dewa sehingga bola keluar. Padahal ini bola yang bagus sekali kalau bisa menghasilkan, bisa mengubah permainan. Kita bisa menahan 1-1 dan babak kedua akan lebih ramai. Ya, tidak mungkin kita akan kalah dengan 4 gol tanpa balas. Kalaupun kita kalah mungkin 2-1, kalaupun kita masih bisa bertahan. Dan saya memang melihat bahwa paling enak buat kita itu draw. Makanya di Metro TV wawancara tadi pagi itu saya bilang ini pertandingan kemungkinan draw. Harapan untuk menang masih terbuka. Tetapi kalau draw kita bisa melakukan itu. Namun kita kecolongan di menit-menit awal. Itu tadi dengan Songkrasin diberikan kebebasan ruang ketika Roller masuk, diacak-acak juga oleh nomor 7 Thailand. Ada kerjasama 1-2 di sana. Roller bisa memberikan umpan kepada Chanatip dan diselesaikan dengan bagus sekali. Ini Messi-nya dari Thailand yang betul-betul menjadi bintang. Ya bukan ya saya pikir salah kalau dia dinobatkan sebagai man of the match
karena melawan Vietnam juga dia sebagai man of the match di leg pertama. Bagi saya sih sabar aja, tidak apa-apa ya. Yang penting saat ini pemain-pemain kita sudah bisa merasakan bahwa Piala AFF dengan pemain-pemain muda kita sudah ada di babak final ya. Tinggal ada evaluasi dari Sintayong tentunya dengan formasi opsi yang dia mainkan menghadapi Thailand di leg pertama ini. Kenapa bisa terjadi dengan ada 4 gol yang ada di sana. Kemudian itu tadi dengan Dedik bermain lebih awal ya, kita tidak tahu, tentunya ini semua bertanya kepada Sintayong karena dia sebagai pelatih. Dia yang bertanggung jawab. Tapi apapun itu tidak boleh disesali ya, tidak boleh sedih ya, karena kita masih panjang ke depan. Thailand ini tim yang sudah matang, sudah lama ya. Dan kita akan punya leg kedua, paling tidak kita jangan kalah terlalu banyak. Berusaha untuk imbang aja udah bagus buat pemain-pemain kita. Sambil kita menatap untuk 2-3 tahun ke depan ya, dengan harapan Sintayong masih berada di tim Garuda dan ini akan diperpanjang karena kan dia masih membangun tim ini step by step ke depan ya. Kita tunggu dalam 2-3 tahun ke depan tentang perkembangan pemain-pemain muda kita ya. Selamat buat Thailand sudah mengalahkan Indonesia, itu kita harus respect buat mereka. Tetapi saya juga mengucapkan selamat juga buat tim Indonesia ya, karena sudah berjuang ya, karena sudah berjuang dengan sekuat tenaga. Apapun itu yang terjadi di lapangan, kita sudah bisa berada di babak final ya. Ini bukan suatu hal yang mudah untuk bisa mencapai final ya. Jadi saya harus memberikan selamat kepada 2 tim yang bertarung di final sambil kita menunggu leg kedua. Tetap semangat buat tim Garuda di bawah Sintayong. Masih ada hari esok buat kita. Oke, ciao.